Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sinta Andriati. Hayo, apa kabarnya kalian hari ini? Masih semangat ya kita untuk belajar? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama yuk nyanyikan lagu Profil Pancasila agar menjadi lebih semangat belajarnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita memulai pada pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Ice breakingnya untuk melatih konsentrasi kalian. Nah, Ibu contohkan dulu ya. Jika Ibu bilang pagi, kalian cukup tepuk 1 kali. Jika Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Dan jika Ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Dan untuk jika Ibu bilang malam, kalian bilang shh. Nah, coba yuk kita coba pagi, siang, sore, malam. Nah, alhamdulillah kalian sudah kompak ya. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Nah, hari ini kita akan belajar materi IPAS mengenai topik bagian tubuh tumbuhan. Yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum pada kegiatan inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan struktur tubuh dan fungsi dari tumbuhan. Nah, saatnya kita masuk pada pembelajaran mengenai bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan sejenak anggota tubuh atau panca indera yang kita miliki. Nah, kita memiliki bagian anggota tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Nah, sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki bagian anggota tubuhnya seperti akar, batang, bunga, daun, serta buah. Nah, anak-anak, coba mari kita simak sebuah video yang menampilkan sebuah jenis tumbuhan yang menyebutkan struktur bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina.
Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tersebut, coba ada apa saja ya struktur yang terdapat pada tubuh tumbuhan? Ya, betul. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Kemudian, fungsi dari bagian tubuh tumbuhan apa saja ya? Ada yang tahu? Coba kita jelaskan fungsinya satu persatu ya. Fungsi dari akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya ada batang yang berfungsi menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada daun yang berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan yang dibutuhkan agar tanaman tumbuh. Kemudian ada bunga yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan, serta bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Dan terakhir ada buah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, dan buah inilah yang akan menjadi manfaat bagi manusia. Selain itu, ada beberapa pengelompokan atau jenis-jenis akar. Nah, yang pertama ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari dalam tanah, cabang-cabang akar keluar dari cabang utama. Ciri-cirinya sangat tebal dan bentuknya runcing. Contohnya pada tumbuhan pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon jambu. Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Ciri-cirinya tipis dan sedang, bercabang yang tumbuh dari batang. Contohnya pada tumbuhan padi, jagung, dan rumput. Nah, yang kedua ada pengelompokan batang. Ada batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Batang kayu yaitu batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri dari kayu. Contohnya pada tumbuhan pohon cemara dan pohon beringin. Yang kedua, batang basah yaitu batang yang lunak dan berair. Contohnya pada tumbuhan bayam dan kangkung. Serta yang ketiga, ada batang rumput yaitu batang yang tidak keras yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Contohnya pada tumbuhan padi, sereh, dan rumput-rumput. Nah, yang terakhir ada pengelompokan daun. Ada daun yang berbentuk menjari, ada daun yang berbentuk menyerip, ada juga daun yang berbentuk sejar, dan ada daun yang berbentuk melengkung. Setelah kita belajar mengidentifikasi mengenai bagian tubuh tumbuhan, yuk kita coba mendeskripsikan pada tanaman yang kalian bawa dari rumah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan asesmen penilaian secara kelompok, yaitu mengamati sebuah tanaman yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah pada format yang sudah disediakan ya. Coba mari kita perhatikan sama-sama tumbuhan yang dibawa oleh anak-anak di sini. Kita mengambil contoh salah satu tanaman dari kelompok pertama, yaitu pohon cabai. Pohon cabai memiliki akar apa ya? Iya, betul. Pohon cabai memiliki akar tunggang. Nah, jenis batang cabai itu jenis apa ya? Ya, betul. Jenis batang kayu. Selanjutnya, daun yang dimiliki pohon cabai itu jenis apa ya? Ternyata
pohon cabai itu memiliki daun yang berbentuk menyirip. Nah, pada tanaman pohon cabai memiliki bunga dan buah, tetapi tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan buah ya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau tanya nih, tadi kita belajar tentang apa ya? Iya betul, tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan itu ada apa saja sih? Nah, iya betul, ada akar, batang, daun, bunga, dan serta buah. Nah, tadi ada pengelompokan jenis akar apa saja sih? Iya betul, ada akar tunggang, akar serabut, terus ada pengelompokan batang, apa saja ya? Nah, iya betul sekali, ada batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Selanjutnya yang terakhir ada pengelompokan daun, ada apa saja ya? Nah, betul sekali, ada daun yang menyirip, sejajar, melengkung, dan menjadi. Alhamdulillah, kalian hebat, luar biasa. Untuk pembelajaran berikut, anak-anak bisa mengerjakan asesmen secara mandiri, yaitu mengenai bagian tubuh tumbuhan yang ada di rumah masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.